lagi dengan saya Siti Nur Fatihah dari kelas A21. Pada pertemuan kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran terkait tugas mata kuliah desain pembelajaran PAI berbasis digital yang diampu oleh Ibu dosen muda, Ibu dosen Dr. Feni Agimania, Magister Pendidikan. Video pembelajaran kali ini akan membahas mengenai tawakal, taat, qanaah, dan sabar. Baik, langsung saja berbicara tentang agama Islam sebagai panduan hidup kita semua, menyediakan prinsip-prinsip yang kuat untuk membimbing kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Dengan konsep-konsep tawakal, taat, qanaah, dan sabar menjadi pondasi utama dalam mencapai kehidupan yang seimbang, mengajarkan kita semua untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, menerima segala ketentuan dengan lapang dada, sekaligus bersabar dalam menghadapi segala ujian maupun cobaan. Konsep yang pertama adalah tawakal. Tawakal berasal dari kata bahasa Arab tawakul, yang artinya berserah diri dan bersabar. Sedangkan menurut istilah tawakal adalah berserah kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati, percaya kepada Allah terhadap penderitaan, percobaan, dan apapun yang terjadi di dunia ini. Mari kita simak video berikut ini dengan seksama. Menurut video tersebut, contoh salah satunya adalah tekun belajar. Jadi dari video tersebut, tekun belajar merupakan salah satu contoh dari tawakal, terutama pada saat akan melaksanakan ujian. Belajar dengan sungguh-sungguh dan berusaha dengan keras, serta diiringi dengan doa untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Dalam hal ini, belajar sebelum ujian adalah salah satu ikhtiar atau usaha yang dapat dilakukan oleh seseorang pelajar untuk hasil akhirnya harus tetap diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 23, berisi tentang tawakal, bahwa tawakal merupakan bagian dari tingkat keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian disebutkan dalam sebuah hadis bahwa tawakal dijadikan sebagai salah satu sifat orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Sebagai seorang hamba yang beriman, sejatinya seorang muslim haruslah bertawakal kepada Allah. Tidak hanya berserah diri kepada Allah, namun semua itu harus diikuti dengan usaha dan doa. Baru penentuan berhasil atau tidaknya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin bahwa Allah yang akan memberikan yang terbaik bagi kita dan memberikan pertolongan kepada hamba-hamba Allah yang patuh dan mau memohon kepadanya. Selanjutnya, ciri-ciri dari orang yang bertawakal. Yang pertama, memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah. Kedua, selalu berusaha melakukan yang terbaik dalam segala hal. Ketiga, tidak berputus asa. Dan yang keempat, selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep yang kedua yaitu taat. Taat menurut bahasa artinya mau menerima, mengikuti, atau melaksanakan. Sedangkan menurut istilah, taat adalah menerima dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Dalil mengenai taat telah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Di sana Allah memerintahkan agar kaum muslimin taat dan patuh kepadanya, kepada Rasul, dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka, agar tercipta kemaslahatan umat. Demikian itu merupakan yang lebih utama dari akibatnya. Ciri-ciri dari taat yaitu selalu berusaha untuk memahami dan menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangannya, dan menjauhi perbuatan maksiat. Selalu ingat kepada Allah dalam segala hal atau keadaan apapun. Salah satu contoh kecil perbuatan taat yaitu taat terhadap lalu lintas di jalan raya, karena peraturan yang sudah diatur di undang-undang itu merupakan suatu kewajiban kita semua untuk mematuhinya demi keamanan dan ketertiban bersama. Konsep selanjutnya yaitu qanaah.
Menurut bahasa, qanaah artinya merasa cukup terhadap pemberian rezeki Allah, dan menurut istilah qanaah adalah rela dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki serta menghindari rasa tidak puas dalam menerima pemberian dari Allah. Namun, bukan berarti menerima pemberian dari Allah itu bermalas-malas, karena tidak mau berusaha sebaiknya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, melainkan dianjurkan berusaha dengan giat. Namun, apabila hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan atau yang dicita-citakan, kita harus tetap rela hati menerima hasil tersebut dengan rasa syukur dan lapang dada. Dalil mengenai konsep qanaah telah dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 32, bahwa kita sebagai orang yang beriman, muslim yang beriman, harus selalu bersifat qanaah, yaitu rela menerima apapun yang sudah ditakdirkan oleh Allah, karena Allah adalah yang Maha Berkuasa. Apapun hasilnya, Allah yang lebih tahu. Contoh sederhana yaitu hidup sederhana dan tidak tamak atau serakah. Perlu diketahui bahwa Allah dan Rasul sangat menyukai hamba yang hidup dengan kesederhanaan dan bisa selalu menyesuaikan diri dengan keadaan di setiap perjalanan hidup. Dengan selalu bersyukur, manusia akan senantiasa ikhlas menerima segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah untuk mereka. Karena dengan bersyukur merupakan obat yang paling indah dalam kehidupan. Ciri-ciri dari qanaah: yang pertama, tidak pernah mengeluh dalam menghadapi segala kenyataan hidup. Yang kedua, merasa senang dengan apa yang ia miliki. Ketiga, tidak marah bila melihat orang lain sukses, rela dengan apa yang menjadi hak orang lain. Dan yang selanjutnya, ikut senang bila melihat orang lain senang. Konsep selanjutnya yaitu sabar. Sabar menurut bahasa artinya al-habsu, artinya menahan diri. Sedangkan menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari 3 perkara. Yang pertama, ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam hal yang diharamkan. Dan yang ketiga, sabar dalam takdir Allah yang dirasa pahit dan disebut dengan musibah. Konsep selanjutnya yaitu sabar. Dalil mengenai sabar telah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Luqman ayat 17, yang menjelaskan bahwa kita diwajibkan untuk bersabar dalam segala hal yang menimpa kita. Contoh kecil dari sifat sabar yaitu sabar dalam menghadapi cobaan. Dalam mencapai tujuan hidup, seringkali kita dihadapkan pada berbagai cobaan atau rintangan. Saat menghadapi cobaan yang berat atau sulit, sangat penting untuk kita bersifat sabar, terus berusaha dan tidak menyerah. Karena dengan kesabaran akan membantu kita untuk tetap fokus pada tujuan kita dan mencari solusi yang tepat dan yang terbaik. Ciri-ciri dari sabar: yang pertama, memiliki emosi yang stabil dan tidak berpengaruh pada keadaan atau lingkungan. Tidak mudah marah dan tidak membalas bila didolimi oleh orang lain. Yang ketiga, tidak mau menyakiti orang lain. Selanjutnya, cirinya memiliki tutur kata dan budi pekerti yang baik dan selalu menghormati orang lain, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Ciri-ciri dari sabar: yang pertama, memiliki emosi yang stabil dan tidak berpengaruh pada keadaan atau lingkungan. Tidak mudah marah. Dari penjelasan tersebut di atas, coba kalian berikan satu contoh lagi dari salah satu konsep tawakal, taat, qanaah, dan sabar yang kamu ketahui. Manfaat dari keempat konsep tersebut yaitu: yang pertama, menimbulkan ketenangan hati dan pikiran. Yang kedua, terhindar dari kecemasan serta kesedihan. Ketiga, mendapatkan pertolongan dari Allah. Yang keempat, mendapatkan pahala dari Allah. Dan yang kelima, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.